Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Mida Amalia, NIM 190336037, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Universitas UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan magang selama di Perpustakaan UIN Wali Songo Semarang. Sebelum meranjak presentasi, saya akan membacakan profil Perpustakaan UIN Wali Songo Semarang. Perpustakaan UIN Wali Songo Semarang tumbuh dan berkembang seiring bertumbuhnya dan berkembangnya UIN Wali Songo Semarang. Perpustakaan ini itu dibuka secara resmi pada tanggal 15 September 1973 setelah peresmian lembaga induknya UIN Wali Songo Semarang. Pada awal berdirinya perpustakaan ini menempati satu ruang di gedung kampus UIN Wali Songo Semarang. Adapun visi dan misi perpustakaan UIN Wali Songo Semarang, visinya yaitu menjadi pusat komunikasi ilmiah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, pembelajaran, dan penelitian. Misinya yaitu menyediakan sumber daya informasi yang berkualitas untuk pembelajaran dan penelitian, lalu menyediakan fasilitas dan sarana belajar serta akses informasi ilmiah seluas-luasnya kepada komunitas akademik UIN Wali Songo Semarang dan masyarakat luas. Lalu mengoptimalkan pengolahan fasilitas dan aset dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran layanan perpustakaan UIN Wali Songo Semarang. Nah, kita simak yuk apa saja sih kegiatan magang perpustakaan di UIN Wali Songo Semarang. Nah, kegiatan magang yang pertama yaitu ada sirkulasi bahan pustaka. Sirkulasi bahan pustaka ini adalah kegiatan untuk melayani pemustaka dalam pemesanan, peminjaman buku, serta menyelesaikan administrasinya. Di perpustakaan UIN Wali Songo Semarang ini ada dua jenis sirkulasi. Yang pertama, di lantai 2 itu ada sirkulasi khusus untuk pustakawan yang meminjam buku tapi tidak sesuai dengan jadwal peminjaman, atau bisa juga kita itu meminjam melebihi batas waktu peminjaman, itu dikenakan denda 1 hari itu 1.000. Lalu kalau kita pemustaka yang meminjam buku tapi tepat waktu untuk mengembalikannya, yaitu ada alat untuk mengembalikan buku secara otomatis yang di lantai 1 sebelum masuk pintu masuk perpustakaan UIN Wali Songo Semarang, biasanya disebut drop box buku. Nah, kegiatan yang kedua yaitu ada shelving buku. Shelving buku ini adalah kegiatan menyimpan buku dan menyusun bahan pustaka yang telah diproses menjadi koleksi perpustakaan ke dalam rak-rak buku yang telah berdasarkan susunan menurut abjadnya masing-masing atau sesuai dengan kelompok macamnya dan bidang ilmunya masing-masing maupun urutan nomor penempatan. Nah, di perpustakaan UIN Wali Songo Semarang ini disesuaikan dengan judul bukunya. Kalau misalnya umum itu ada di lantai 3, kalau misalnya agama itu ada di lantai 2. Nah, yang ketiga yaitu ada klasifikasi buku. Klasifikasi buku ini adalah kegiatan yang mengelompokkan buku dan bahan pustaka sesuai dengan kelompok klasifikasinya atau subjeknya. Nah, kalau kali ini klasifikasi buku di perpustakaan UIN Wali Songo Semarang itu bertempatan di lantai 4 perpustakaan UIN Wali Songo Semarang. Lalu ada kegiatan menginput buku. Menginput buku adalah mencatat data-data buku yang akan dimasukkan ke sistem komputer. Nah, di sini itu gunanya untuk mempermudah penjaga perpustakaan dalam pendataan buku. Adapun alat dan bahannya, yang pertama yaitu ada SLIM perpustakaan, lalu ada LAN server, yang ketiga ada web browser. Lalu kegiatan selanjutnya ada repository. Repository ini istilahnya adalah digital library atau perpustakaan digital. Di sini adalah wadah penyimpanan digital dari suatu instansi atau lembaga itu yang bertujuan untuk menyimpan, mengelola, mempublikasikan, dan melestarikan hasil karya intelektual lembaga untuk kepentingan akademis. Nah, repository ini perpustakaan UIN Wali Songo Semarang itu bertempatan di lantai 4
Gedung Perpustakaan Unwali Songo Semarang. Nah, di situ tempatnya nyaman, lalu kita dihimbau untuk fokus dalam menginput data-data. Kegiatan selanjutnya yaitu ada penjagaan loker. Loker di sini adalah tempat pelayanan untuk menyediakan fasilitas untuk menitipkan barang-barang yang tidak boleh dibawa masuk ke dalam ruang koleksi perpustakaan. Di perpustakaan Unwali Songo sendiri ini loker bertempat di lantai 2, yaitu setelah kita masuk perpustakaan Unwali Songo Semarang, kita dihimbau untuk meminjam loker terlebih dahulu agar barang-barang yang dibawa oleh pemustaka itu tidak boleh dibawa masuk ke dalam ruangan koleksi. Kegiatan selanjutnya ada wedding. Wedding itu menyortir atau mengeluarkan koleksi perpustakaan yang dianggap sudah tidak relevan dengan kebutuhan di perpustakaan. Contohnya yaitu adalah buku yang labelnya sudah hilang atau sudah rusak, itu kita ambil untuk dibetulkan atau kita ganti dengan yang baru. Atau misalnya labelnya itu copot atau rusak, itu kita bisa ganti terlebih dahulu. Nah, itulah kegiatan magang selama 1 bulan di Perpustakaan Unwali Songo Semarang. Adapun pembelajaran baru selama saya magang di Perpustakaan Unwali Songo Semarang, yaitu pertama saya itu mengetahui cara upload repositori, yang kedua yaitu saya mengetahui cara mengolah buku upload data di bibliografi, lalu saya mengetahui bagaimana cara menyortir buku yang sudah tidak dipakai ataupun sudah rusak untuk diperbaiki, lalu saya itu mengetahui bagaimana mencari buku menggunakan webboard, lalu mengetahui cara menginput buku-buku yang sudah dikatalogisasi. Adapun evaluasi kegiatan selama magang di Perpustakaan Unwali Songo Semarang ini yaitu adalah ada kendala yang dihadapi seperti banyak kekurangan pemahaman dalam belajar, lalu sehingga banyak revisi untuk pegawai mengoreksi kembali hasil kerja anak magang. Lalu ada suasana baru yang didapat di tempat magang. Nah, cara mengatasinya dalam kendala ini ada kurang teliti dan kurang memahami yang sudah dijelaskan oleh petugas. Kita itu berusaha beradaptasi dengan lingkungan baru. Kesimpulannya yaitu selama 1 bulan kegiatan magang ini itu memberikan pengalaman kerja yang baru bagi mahasiswa, terkhusus mahasiswa manajemen pendidikan Islam. Yaitu ada pengawasan dan pembelajaran baru dari petugas yang bisa mengajarkan dengan sabar dan telaten atau teliti. Cukup sekian presentasi pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.